Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai doa pagi kita sebentar lagi. Mari datang dengan hati yang haus dan lapar, yang rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Saya percaya hari ini hadirat Tuhan tidak akan terbatas, tapi pasti Roh Kudus akan mengalir di setiap hati yang haus dan lapar. Mari siapkan hati untuk menghampiri Dia. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karuniamu, untuk anugerahmu yang selalu baru bagi kami Tuhan setiap pagi. Kami merasakan kasih-Mu, kami menikmati kesetiaan-Mu, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami membawa hati kami yang terbaik untuk mendekat kepadamu. Hati kami haus lapar, hati kami rindu menyembah, hati kami rindu berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan hati kami juga rindu mendengar suara-Mu, mengerti isi hati-Mu. Biar Kau boleh mengambil alih seluruh waktu yang kami persembahkan hari ini, pagi ini di hadapan-Mu. Biar Kau boleh hadir dan melawat setiap kami. Kami siap ya Tuhan, datanglah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Ya, kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu.
Yesus Tuhan Rajaku. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu takut apapun juga, karena Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau tuntun setiap kami, biar gada dan tongkat-Mu itu yang melindungi kami dan memimpin kami ya Tuhan. Ya Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Tuhan kita Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau
lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa kami, Bapa yang kekal. Engkau Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat. Perbuatan-Mu ajaib. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus kami tinggikan Engkau saat ini. Kiralayana ramase, dikiaralayana masu. Haleluya. Kiralayana masu, kiralayana mase. Haleluya, haleluya. Sembah hanya bagi-Mu, kami sembah saat ini, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dikatara mase, haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah gunung batu kita, Amin. keselamatan kita, Amin. perisai kita, tempat Yes, kita Lord. berlindung. Amin. Kesanalah kita akan selamat dan Amin. memperoleh perlindungan. Amin. Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita katakan, Yesus perisai kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan lembut katakan, ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Teduhkan setiap hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Satu hal kami tahu, Kau bukan Allah yang jauh. Ya Tuhan. Kau Allah yang dekat dengan setiap kami. Amin. Dan Kau juga bukan Allah yang tertidur ataupun terlelap. Firman Tuhan berkata, Engkau lah penjaga Israel umat-Mu. Ya, Engkau Allah yang selalu Tuhan mengamat-ngamati setiap kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau tertidur dan terlelap. Engkau menjaga kami, setiap kami seperti biji mata-Mu sendiri. Teduhkan dan tenangkan setiap jiwa yang bergelora ya Tuhan. Ya, Tuhan. Pagi hari ini. Teduhkan jiwa kami Tuhan di dalam lingkup hadirat-Mu. Di bawah naungan kepak sayap-Mu Tuhan. Be still my soul and know that I am your God. Amin. Tenanglah jiwaku, ketahuilah bahwa Tuhan, Dia adalah Tuhan-Mu dan Allah-Mu. Pagi hari ini mata kami memandang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mengarahkan hati kami sekali lagi. Kami bawa mendekat kepada Tuhan. Kami teduhkan jiwa kami. Ya Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus mengalirlah. Berbicaralah buat setiap kami. Lebih daripada itu Tuhan. Biar setiap kami boleh dilingkupi oleh hadirat Tuhan dan oleh kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengasihi. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ambil waktu sebentar untuk teduh di hadapan Tuhan. Mari buka kedua tanganmu seperti ini. Dan dengan hati yang teduh, nikmati dan rasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Shikahara narara para mana. Shikahara narara. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang menerimamu apa adanya. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Kasihnya lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Kasihnya tak terselami dan tak bisa dijangkau oleh pikiran kita. Ya Tuhan. Dia mengasihi setiap kita dengan kasih yang sempurna. Amin. Pagi hari ini izinkan kasih Allah mengalir dalam hati Anda. Ya Tuhan.
memenuhi hati Anda, menyegarkan jiwa Anda. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa hati kami teduh di dekat kaki-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini kami. Kami menenangkan jiwa kami. Dan kami membuka lebar-lebar telinga kami untuk mendengar Engkau berbicara ke dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa berpanjang kata, mari kita baca 2 kisah di dalam Alkitab. Pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul menghadapi badai kehidupan. Kita akan melihat ada 2 kisah dalam Alkitab yang mirip tetapi 2 kisah yang berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau Anda baca Alkitab, mohon jeli, mohon cermat karena ini bukanlah sebuah kisah yang sama, tapi 2 kisah yang berbeda. Tertulis dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Perikopnya berjudul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu kisah yang pertama. Lalu kisah yang kedua tertulis dalam 2 pasal berikutnya, yaitu Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-48 Bapak Ibu Saudara sampai dengan, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan juga kisah ini untuk Anda semua ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Oke, sampai situ saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini Anda dan saya akan mengalami berkali-kali badai kehidupan. Berupa-rupa macam badai akan datang menerpa kehidupan kita. Sama seperti murid-murid Yesus yang kita baca dalam pembacaan tadi, ternyata mereka juga mengalami beberapa kali pengalaman dengan badai dan angin besar yang berkali-kali hampir menenggelamkan perahu mereka. Saya mencoba membayangkan ketika saya baca kisah-kisah itu, waktu murid-murid menghadapi badai-badai yang hampir-hampir akan menjungkir balikkan perahu mereka itu, saya berpikir, saya mengimajinasikan, waktu itu mereka sempat enggak ya ambil Alkitab, memperkatakan firman Tuhan, apakah mereka sempat berdoa gitu ya, apakah mereka sempat bermazmur, atau mereka mengalami yang namanya panic attack.
Badainya begitu nyata soalnya. Dan mereka sudah hampir tenggelam. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, badai kehidupan apakah yang sedang Anda hadapi? Anda mungkin bisa berpartisipasi dengan menuliskan di dalam kolom chat, badai apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini dalam hidup Anda. Ya, bisa Anda ketikkan di sana supaya tim doa kami nanti juga bisa mendoakan Anda. Anda bisa tuliskan, saya hari-hari ini badai yang saya hadapi adalah, Anda sebutkan di sana. Tapi alangkah baiknya bukan sekedar menuliskan badainya, tapi Anda juga berikan pernyataan iman, 1-2 kalimat yang bernada positif, bahwa Anda tahu Tuhan pasti akan tolong Anda. Amin. Nah, dunia hari-hari ini sedang menghadapi badai COVID, Bapak Ibu ya, pandemi COVID-19. Mungkin badai serupa Anda sedang alami hari-hari ini. Mungkin Anda sedang mengalami kehilangan orang-orang yang Anda kasih, yang Anda cintai. Atau mungkin badainya berupa sakit penyakit. Atau masalah finansial, masalah pekerjaan, mungkin Anda di PHK di tempat Anda kerja. Atau mungkin masalah hubungan dalam keluarga, atau tekanan-tekanan kehidupan yang lain. Ada 3 prinsip sederhana yang saya mau bagikan pagi hari ini lewat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama Bapak Ibu, kalau Anda punya catatan, Anda mau tulis, baik sekali jika Anda punya kebiasaan seperti itu, catat Bapak Ibu supaya enggak lupa gitu ya. Yang pertama, dari 2 kisah ini dengarkan baik-baik. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Tuhan berjanji, badai kehidupan seperti apapun tidak akan menenggelamkanmu. Badai apapun yang sedang kau hadapi hari ini, Tuhan janji satu perkara. Badai-badai itu tidak akan menenggelamkan hidupmu. Bahkan kalaupun sampai Anda ini benar-benar tenggelam, nyaris tenggelam atau sungguhan tenggelam beneran, saya percaya Tuhan Allah kita yang sanggup membangkitkan orang mati dari kubur, akan sanggup juga untuk mengangkat Anda, menyelamatkan Anda, sekalipun seolah-olah dari dasar lautan. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Alkitab mencatat dalam 2 kisah yang tadi kita baca, bahwa 2 jenis badai yang dihadapi para murid ini bukan sekedar angin kencang. Kalau dalam Markus pasal yang keempat, nanti kalau Anda baca, perhatikan, mungkin Anda bisa punya Alkitab bahasa Inggris lalu Anda pelajari, itu dikatakan dalam Markus pasal yang keempat, angin ribut yang di dalam Alkitab itu, yang sedang menerjang para murid itu, dikatakan more likely a hurricane size. Jadi itu angin ribut yang kayak hurricane, angin topan badai gitu ya. Sementara kalau di Markus pasal 6 itu anginnya beda Bapak Ibu. Itu dikatakan angin sakal, yaitu angin kencang yang berlawanan arah. Jadi contohnya kalau misalnya murid-murid mau mendayung ke arah timur, ini anginnya ke arah barat. Jadi berlawanan arah membuat para murid itu sangat kesulitan mengarahkan perahu mereka. Makanya bahasa Inggris menuliskan seperti ini, they were tormented in their rowing for the wind was against them. Jadi mereka sangat disiksa waktu berusaha untuk mendayung perahu itu karena anginnya itu seperti melawan mereka, melawan arah. Dan Bapak Ibu perhatikan di dalam 2 kisah ini para murid tidak sedang berdiri atau berada di sebuah kapal besar. Ya, kapal yang kokoh yang besar, tapi perahu kecil. Jadi bisa Anda bayangkan perahu kecil anginnya nggak main-main. Badai yang satu jenis kayak hurricane, yang satunya lagi angin yang sangat kencang berlawanan arah. Tapi sekalipun sangat besar, kesusahan yang mereka rasakan, mereka hadapi saat itu nggak main-main badainya memang. Alkitab mencatat, Bapak Ibu perhatikan, bahwa mereka tidak sampai tenggelam dan mati binasa. Nah, ini memberikan sebuah janji buat Anda dan saya. Hari ini sama seperti para murid mengalami 2 kejadian itu dan dicatat dalam Alkitab. Kenapa dicatat dalam Alkitab? Untuk memberikan kepada kita hari ini yang membacanya sebuah pengharapan, sebuah janji yang sama. Tuhan seperti mau memakai kisah murid-murid ini dicatat di Alkitab untuk mau memberikan contoh, sama seperti aku tidak akan membiarkan murid-murid ini, murid-muridku itu mengalami binasa oleh yang namanya badai kehidupan. Hari ini Tuhan juga memberikan janji, badai apapun yang sedang menerpa perahu kecil kehidupan milikmu, sekalipun engkau merasa tersiksa dan tidak tahan olehnya,
Tapi percayalah, badai ini, badai itu tidak akan, sekali-kali tidak akan menenggelamkanmu dan membinasakanmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan badai tersebut membinasakanmu. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa Tuhan itu setia. Setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami hari ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan bahkan ketika kita menghadapinya, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Amin Bapak Ibu, terima dulu dengan iman, dengan hati yang percaya. Hadapi badaimu dan katakan, engkau sekali-kali tidak akan bisa menenggelamkan dan membinasakan aku. Sebab Tuhanku jauh lebih besar dan dia tidak akan membiarkan aku. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang sederhana tapi sangat penting Bapak Ibu, yang harus Anda catat, harus Anda tangkap dan pelajari lewat kisah ini adalah badainya boleh kencang Bapak Ibu. Badainya boleh real, boleh nyata, boleh besar. Saya nggak sepelekan masalah yang sedang Anda hadapi hari ini. Tapi prinsip yang sangat penting, apapun badai yang sedang kau hadapi, yang kedua, jangan pernah biarkan badai di luar masuk ke dalam hatimu. Amin. Ini penting. Menghadapi 2 kali peristiwa badai yang mirip. Jadi murid-murid ini akrab ya dengan badai. Mereka nelayan soalnya ya. Sering sekali ketemu sama badai. Tapi menghadapi 2 kali peristiwa badai yang mirip, perkataan Tuhan itu sama kepada murid-muridnya. Perkataan Tuhan apa Bapak Ibu? Anda lihat tadi ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut. Sama loh Bapak Ibu kalimat Tuhan itu. Di Markus pasal 4 maupun Markus pasal yang ke-6, tenanglah, jangan takut. Firman Tuhan yang sama hari ini diucapkan oleh Tuhan untuk setiap Anda dan saya juga. Saat kita menghadapi badai, firman Tuhan berkata kepada kita, tenang, jangan takut. Amin. Dan kita tahu, waktu kita bisa menerima dan mendengarkan perkataan Tuhan ini, saat kita tenang dan kita tidak menjadi takut, mujizat terjadi, angin ribut itu pun tenanglah. Bapak Ibu, dalam ketenangan, Yesus menghardik badai dengan otoritas dan kuasa. Dan badai itu pun redalah. Dan Yesus kemudian juga sempat menegur murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Murid-murid itu tidak bisa meredakan badai di luar oleh karena mereka mengizinkan badai itu masuk ke dalam hati mereka. Ya, di dalam diri mereka sini sama ribut dan sama kacaunya dengan angin ribut yang di luar. Jadi anginnya tuh bukan cuma di luar, angin ributnya bukan di depan, bukan di depan mata gitu. Tapi itu juga sama di dalam sini, dalam hati mereka. Juga sama ribut dan kacaunya. Karena mereka mengizinkan apa yang mereka hadapi di depan itu masuk ke dalam hati mereka dan menguasai hati mereka. Tapi Tuhan menghendaki agar hati kita teguh percaya, bahkan saat berada di tengah-tengah badai. Saya tahu ini gak mudah, tapi mari kita latih hati kita untuk belajar. Memiliki yang namanya damai dan sukacita. Tetap kita pelihara yang namanya damai dan sukacita dalam hati kita, bahkan di tengah-tengah badai. Bukan ketika badainya sudah berlalu. Mari kita belajar untuk melatih iman kita, tunjukkanlah dan munculkanlah keyakinan dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan tanpa peduli jenis badai apa yang sedang menerpa kehidupan Anda dan saya. Belajarlah untuk menaklukkan dan mengusir ketakutan dari hati kita. Tutup pintu dari dalam hatimu supaya badai itu enggak masuk. Dan teruslah bangun yang namanya ketenangan dan keyakinan. Ketenangan dan keyakinan adalah sesuatu yang perlu menerus dipupuk, dibangun dan dipelihara. Ini berlatih Bapak Ibu. Latih. Ya puji Tuhan gitu ya, kalau Anda sudah lahir dari sononya, kepribadiannya tenang. Tapi kalaupun Anda bukan tipe kepribadian tenang, ini sesuatu yang butuh dilatih. Sesuatu yang perlu diupayakan, disengaja. Terus menerus dipupuk dan dibangun. Amin Bapak Ibu. Yesaya 30 ayat 15
Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 menasihatkan kita demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Mari kita belajar ya Bapak Ibu, menghadapi badai apapun, jangan biarkan badai di luar masuk ke dalam hatimu dan menguasai dalam hatimu. Badai boleh ada di luar, tetap di luar. Tapi kalau Anda tenang, maka Anda akan memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi badai itu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, yang ketiga adalah Tuhan itu punya rupa-rupa cara. Amin. Kalau Anda bandingkan dua kisah di atas, sekalipun skenarionya, backgroundnya kurang lebih sama, murid mengalami badai, tapi ada yang berbeda. Di kisah yang satu, Yesusnya itu ada di dalam perahu bersama-sama dengan mereka, tapi ia tidur. Nah, di situ murid-murid ketakutan kan waktu menghadapi badai dan membangunkan Yesus. Mungkin setelah itu mereka belajar lalu punya teori dalam pikiran mereka. Oh, ya, lain kali kalau kita menghadapi badai lagi, pokoknya yang penting selama Yesus, Tuhan Yesus secara fisik kita tahu dia ada bersama-sama kita dalam perahu, udah gak usah takut. Ya, supaya nanti gak kena marah lagi sama Tuhan gitu ya. Pokoknya sekarang kita tahu teorinya, kita tahu kuncinya. Kalau Yesus bisa kita lihat ada di dekat kita, bersama kita, asal guru ada dalam perahu, badai, takut, gak mungkin kita tenggelam. Nah itu teori, kita ini cenderung untuk selalu pakai teori gitu loh. Menetapkan pengalaman kita sebagai patokan. Padahal Tuhan itu punya rupa-rupa cara Bapak Ibu. Dalam kisah yang kedua sedikit berbeda, ini kisahnya lain. Yesusnya tinggal di daratan. Yesus menyuruh murid-muridnya bertolak mendahulinya ke seberang, sementara Yesus sendiri tinggal di daratan itu untuk berdoa. Nah kali ini murid di dalam perahu sendirian tanpa Yesus. Lalu menghadapi siksaan angin yang bertiup melawan arah berjam-jam. Teori lama, pengalaman lama, situasinya beda, tidak bisa lagi dipakai untuk situasi saat ini. Dan di saat mereka kepayahan, stres dengan siksaan badai itu, lalu kemudian mereka melihat tiba-tiba Yesus berjalan di atas air dan mereka berteriak ketakutan, itu hantu gitu ya. Jadi mereka berpikir, aduh celaka sekarang. Ada angin badai, kita alami kesulitan dan Yesus gak ada di sini. Mereka berpikir kali ini celaka sudah. Tuhan Yesus gak ada di sini, kita mau minta tolong sama siapa? Kita gak bisa lihat kehadiran Yesus secara fisik. Mereka melihat dengan mata jasmani, gak ada Yesus di tengah-tengah mereka. Dan mereka ketakutan, mereka berpikir dead end, udah binasa, kali ini pasti mati. Ternyata Tuhan punya cara yang berbeda untuk menolong. Tuhan justru berjalan di atas air menghampiri mereka. Tapi melihat Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan lagi dan berpikir itu hantu. Perhatikan, sebelumnya mereka ketakutan dengan badai yang melawan mereka. Sekarang mereka ketakutan dengan cara Tuhan hadir di tengah badai. Manusia-manusia, itulah kita. Renungkan kisah-kisah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita ini manusia begitu lemah dan rentan. Menghadapi rupa-rupa badai kita ini gak berdaya. Dan bukan hanya itu, menerima rupa-rupa cara Allah bekerja dalam hidup kita pun kita gak siap. Begitu lemahnya kita. Menghadapi badai kita gak kuat. Lalu menghadapi rupa-rupa cara Allah menolong kita pun kita gak siap. Kita cenderung memiliki metode dan menteorikan cara Tuhan bekerja dan menolong kita di tengah badai. Lalu kalau Tuhan bekerja enggak seperti logikanya kita atau seperti yang kita mau, kita meragukan Tuhan, kita panik, kita komplain, kita kecewa. Tapi ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dia Tuhan. Kita bukan, saya selalu sering sekali ngomong seperti ini. Ingat ya, Dia Tuhan, Anda dan saya bukan. Tuhan selalu punya caranya.
Jangan sampai ketika ia bekerja di luar pikiran kita, kita menjadi ketakutan. Kita tidak siap dan malah menolaknya. Hari ini berhentilah menjadi ketakutan dan panik. Ia Tuhan dan ia punya rupa-rupa cara untuk menolong kita. Jalannya tidak terselami oleh pikiran kita. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan yang ke-11 berbunyi demikian. Bapak Ibu, saya bacakan ayat ini untuk Anda. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebentar, gak kelihatan, bisa diturunkan dikit teksnya. Seperti, oke, saya buka dulu ya, teksnya gak kelihatan. Yesaya 55. Maaf Bapak Ibu Saudara ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berhentilah takut, jadilah tenang dan percaya. Tuhan punya cara. Badai apapun tidak akan menenggelamkan hidupmu. Badai pasti reda dan Anda pasti akan selamat. Amin. Terima 3 hal ini dalam hati Anda sesuai dengan firman Tuhan yang saya bagikan tadi. Yang pertama, sekali lagi saya ulang, badai apapun Tuhan janji tidak akan sanggup menenggelamkan kita. Yang kedua, yang terpenting saat menghadapi badai, jangan pernah biarkan badai yang di luar masuk dan menguasai hati Anda dan saya. Latih diri untuk tenang, bahkan sekalipun di tengah-tengah badai. Yang ketiga, selalu ingat Bapak Ibu, Dia Tuhan, kita bukan. Izinkan Tuhan menggunakan caranya. Tuhan punya rupa-rupa cara untuk menyelamatkan dan menolong hidupmu dan hidupku hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Saya mau ajak kita semua untuk membawa hati kita dan hidup kita. Mari Bapak Ibu, hari ini yang saya rasakan adalah Tuhan itu sangat peduli. Tuhan itu peduli. Tuhan tidak pernah meremehkan apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Hari ini badai apapun yang sedang engkau hadapi, yang Anda tuliskan tadi juga di dalam kolom chat. Mari bawa semua situasi kehidupan Anda di hadapan Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu seperti ini. Mari belajar untuk letakkan dan serahkan. Bawa di hadapan Tuhan segala badai persoalan kehidupan. Syakahana maralapaka. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dan sembah Dia. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, amin, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita nyanyikan bait yang kedua, katakan jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Amin. Yes Lord. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan di saat
Biar musik mengalunkan lagu ini dengan lembut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, badai apa yang sedang kau hadapi hari ini dalam kehidupanmu? Tuhan peduli, mata Tuhan mengamati, dan Tuhan berjanji, pencobaan badai apapun yang kau hadapi hari ini tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dan sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan badai itu membinasakan jiwamu. Bahkan sebaliknya Bapak Ibu, ingat janji Tuhan atas setiap kita. Dia sudah memberikan keselamatan bagi Anda dan saya. Dia juga memberikan kemenangan dalam segala perkara. Dia juga berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Dan aku menyertaimu hingga kesudahan zaman. Ayat yang lain berkata, oh hati saya penuh dengan firman Tuhan. Penuh dengan janji Tuhan. Tuhan juga berjanji, sebab tidak ada maut, tidak ada kuasa-kuasa di atas bumi, di bawah langit ini yang akan sanggup untuk memisahkan Anda dan saya dari kasih Allah. Tidak ada malapetaka, tidak ada tantangan, tidak ada bahaya, maut, kelaparan apapun yang akan bisa memisahkan Anda dan saya dari kasih Allah. Jadilah tenang, sebab Tuhan mengasihimu. Tuhan tahu setiap badai yang kau hadapi hari ini. Tapi lebih dari badai itu hari ini, pandanglah kepada Tuhan. Tenangkan hatimu. Tuhan akan meredakan badai itu bagimu. Pertama-tama terima firman yang berkata, tenanglah, jangan takut. Katakan kepada jiwamu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Taruh tanganmu dadamu seperti ini, katakan. Tenanglah, jangan takut. Hai jiwaku, tenanglah, jangan takut. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Tenang teduh dalam hadirat-Nya. Hai jiwaku, jadilah tenang. Sebab Tuhan Allahmu besertamu. Dan hari ini firman Tuhan mengalir kepada kehidupanmu, meredakan setiap badai apapun yang hari ini sedang kau hadapi. Firman Tuhan berkata, diam, tenanglah. Badai apapun hari ini yang sedang menghadapi, yang sedang menghadang engkau saat ini. Firman Tuhan berkata, diam, jadilah tenang. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah Allah atas alam semesta. Dia akan mengangkat hidupmu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Naik terbang tinggi mengatasi badai kehidupan ini. Kemenangan ada di pihakmu. Kemenangan Tuhan berikan kepadamu. Terimalah perkataan Tuhan ini. Engkau akan keluar dari badai itu. Berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kau akan mengatasi badai kehidupan yang sedang kau hadapi saat ini. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kau akan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Kau akan melihat rupa-rupa perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Tapi pertama-tama sekali lagi, menangkan badai dalam hatimu. Jadilah tenang dan percaya. Dan sekali lagi, sembahlah Dia dengan hati yang bulat, penuh percaya. Ketahuilah Tuhan mengasihimu dan Tuhanmu jauh lebih besar dari segala sesuatu. Angkat kedua tanganmu seperti ini. Di saat badai bergelora, katakan dengan iman, terbang bersamamu. Sembah Dia. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Deklarasikan dengan segenap hatimu. Di saat badai bergelora, aku tidak akan takut, aku tidak akan goyah. Kan terbang bersamamu. Bapa
jemaat yang Kau kasihi hari ini Tuhan, dengan damai sejahtera yang melampaui segala keadaan. Kami tahu kami sudah lebih dari pemenang. Oleh karena damai sejahtera Allah beserta kami, oleh karena firman-Nya ada dalam hati kami, oleh karena hadirat-Nya tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah meredakan setiap badai kehidupan. Kami tahu, sekalipun mungkin hari ini mata kami belum melihatnya secara nyata, tapi dengan iman kami percaya bahwa segala perkara akan sanggup untuk kami tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan dan kemenangan. Dan di atas semuanya itu, kami menerima janji Allah. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Badai kehidupan apapun tidak akan menenggelamkan kami. Tapi sebaliknya, badai adalah kesempatan kami melihat pekerjaan-pekerjaan ajaib, kebesaran Allah, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan Allah Roh Kudus ajari kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, menghidupi setiap kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah doa berkat ini. Tuhan Yesus memberkati engkau, menyertai engkau. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Persekutuan dengan Roh Kudus dan kasih setia-Nya selalu baru setiap hari, dan kekuatan dari Tuhan akan menyertai engkau seumur hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.